Pemirsa, vonis bebas dua terdakwa tragedi Kanjuruhan begitu mengecewakan Aremania dan masyarakat secara umum. Bagi Aremania, ini merupakan bagian rentetan kekecewaan yang mereka alami sebelumnya, seperti vonis ringan 3 terdakwa dan bebasnya 1 tersangka. Benarkah ada intervensi dalam proses hukum tragedi Kanjuruhan? Inilah Top Review. Kamis 16 Maret lalu, mata Aremania tertuju ke Pengadilan Negeri Surabaya. Maklum, hari itu Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang dengan agenda pembacaan vonis terhadap 2 terdakwa kasus kematian 135 Aremania dalam tragedi Kanjuruhan, yakni ex-Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto dan ex-Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis bebas kepada kedua terdakwa. Majelis Hakim menilai tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan timbulnya korban dalam tragedi Kanjuruhan. Kontras menilai pertimbangan dan putusan hakim mencederai hukum dan keadilan. Unsur kesengajaan dalam tindakan aparatur kepolisian selama melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan itu terpenuhi semua gitu. Lebih dari sekedar kelalaian, itu bahkan unsur kesengajaan. Tapi sayang sekali kayaknya hakim membuat pertimbangan yang di luar nalar kita secara hukum maupun secara keadilan, secara kemanusiaan. Apa yang diputus oleh hakim itu menggambarkan bahwa hakim hanya sebagai alat pencuci piring bagi polisi. Ini adalah tragedi bagi sistem peradilan kita, ini juga tragedi bagi siapapun orang yang ingin menuntut keadilan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang menimpa masyarakat yang menimbulkan ketidakadilan kepada mereka. Jadi saya kira ini sandiwara begitu, ini sidang sandiwara. Mantan anggota tim gabungan independen pencari fakta Anton Sanjoyo menilai vonis hakim kepada para terdakwa tak masuk akal. Aparat keamanan yang harusnya bertanggung jawab divonis bebas. Orang-orang di PSSI juga tak pernah dijamah ranah hukum, sehingga sistem keadilan ini menjadi absurd. Kalau yang bertanggung jawab adalah aparat keamanan, aparat kepolisian, seperti inilah jadinya. Tidak ada yang bersalah menurut saya jadinya. Padahal 135 orang mati dan tangan mereka berdarah-darah. Lebih lanjut lagi sebetulnya, yang paling bertanggung jawab dalam hal ini orang-orang di PSSI juga tidak pernah dijamah oleh ranah hukum. Inilah yang menurut saya ini sudah benar-benar absurd dan boleh saya katakan gila. Gila dalam arti keadilan di Indonesia ini benar-benar sulit bagi orang-orang kecil, gitu loh. Dan menurut saya ini awalnya juga dari sinyal politik Presiden Joko Widodo yang menurut saya sangat lemah dalam menyelesaikan kasus Kanjuruhan. Sepekan lalu 3 terdakwa lain sudah divonis ringan. Mantan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris hanya divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara. Mantan Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno, hanya divonis 1 tahun penjara. Dan mantan Danki 1 Brimopolda Jatim, AKP Has Darmawan, hanya divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan kecewa atas putusan vonis terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya. Keluarga korban menilai vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Ketua Panpel Arema FC versus Persebaya dinilai tak sebanding dengan hilangnya ratusan nyawa pada awal Oktober tahun lalu. Kekecewaan tersebut diungkap Khalifatul Nur dan Devi Ato. Keduanya adalah orang tua dari korban jiwa tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang di Stadion Kanjuruhan Malang awal Oktober tahun 2022 lalu. Khalifatul Nur yang merupakan ibunda mendiang Jovan dan Devi Ato yang merupakan ayah dari mendiang Natasha dan Laila mengaku sangat kecewa dengan vonis terdakwa tragedi Kanjuruhan tersebut. Vonis hukuman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dinilai tak sebanding dengan hilangnya nyawa buah hati mereka karena gas air mata yang ditembakkan ke tribun stadion. Terlebih, vonis hakim tersebut juga jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 6 tahun 8 bulan penjara. Gak akan bisa adil, Mas. Saya ingin menyuarakan yang benar-benar dari hati nurani wali korban. Itu loh. Saya berjuang, anak saya mulai kecil saya didik sendiri, Pak.
setelah besar seperti ini, dibunuh anak saya Mas, itu bukan musibah Mas, itu dibunuh, benar-benar dibunuh anak saya. Itu yang saya nggak rela sampai sekarang, sampai kapan pun saya tetap Mas berjuang, itu tetap sampai seadil-adilnya. Saya nggak akan diam, karena harapan saya, hidup saya di anak saya. Kelemahan saya memang dari dulu itu anak saya Mas. Anak saya bilang apa Kak boleh, saya nggak akan melakukan. Anak saya bilang boleh, saya melakukan. Anak saya lebih dari orang tua saya Mas. Terus terang jujur saya sangat kecewa dengan hasil sidang di Surabaya yang laporan model A, karena tidak sesuai dengan kenyataan dan bukti yang ada di lapangan pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Kejanggalan-kejanggalan apa yang Anda nilai sidang ini tidak memuaskan rasa keadilan untuk keluarga korban? Karena saya sendiri waktu itu yang menjadi saksi di terdakwa Pak Abdul Haris dan Pak Suko, saya sempat diusir sama hakim, dan hakim hanya menjustis saya tentang donasi. Kenapa saya masih melawan dan saya masih bersuara padahal saya telah menerima donasi. Vonis bebas terhadap 2 terdakwa dan vonis ringan terhadap 3 terdakwa semakin menguatkan adanya dugaan intervensi yang kuat dalam kasus ini. Apalagi pada pertengahan Februari lalu, puluhan anggota BRIMOB yang hadir di Pengadilan Negeri Surabaya membuat gaduh saat persidangan tragedi Kanjuruhan. Bahkan, para BRIMOB terlihat mengintimidasi jaksa yang bertugas dalam perkara ini. Intimidasi dilakukan puluhan anggota BRIMOB saat salah satu jaksa dari Kejati, Jawa Timur hendak masuk ke ruang sidang untuk menyidangkan perkara tragedi Kanjuruhan. Para anggota BRIMOB terlihat meneriaki dengan teriakan brigade hingga menyenggol badan jaksa. Keributan anggota BRIMOB ini berlanjut saat saksi beserta 3 terdakwa anggota polisi masuk ke ruang sidang. Saksi diteriaki kata-kata yang sama. Aksi para anggota BRIMOB ini akhirnya mereda setelah pengamanan internal PN Surabaya menegur dan mengusir mereka dari depan ruang sidang. Daftar kekecewaan Aremania terhadap proses hukum tragedi Kanjuruhan semakin panjang jika lebih merunut ke belakang. Sejatinya Aremania tidak puas hanya ada 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Mereka menuntut ada lebih banyak tersangka lagi. Bukan penambahan tersangka, Aremania dan publik secara umum dikejutkan oleh bebasnya tersangka di RUT PT LIB Ahmad Hadian Lukita karena syarat material dengan pasal yang disangkakan belum terpenuhi. Dengan masa penahanan yang telah habis, penyidik mengeluarkan Ahmad Hadian Lukita dari tahanan. Sehingga dari 6 tersangka, hanya 5 yang menjalani persidangan sebagai terdakwa. Kekecewaan sebelumnya terjadi setelah diumumkan hasil otopsi 2 korban tragedi Kanjuruhan, Devi Anggraini 16 tahun dan Natasha Fabi Anggraini 13 tahun. Deviato, orang tua kedua korban menyebut adanya dugaan rekayasa dalam hasil otopsi tersebut. Ia meyakini kedua anaknya meninggal dengan tidak wajar karena melihat langsung jenazah kedua anaknya. Kekecewaan bertubi-tubi Aremania, khususnya keluarga korban tragedi Kanjuruhan, sudah mendera sejak hari pertama tragedi hingga vonis dijatuhkan kepada para terdakwa. Kini, harapan keadilan ada di tangan jaksa yang diharapkan akan banding atas vonis para terdakwa. Selebihnya, sejarah akan mencatat tragedi Kanjuruhan bukan hanya memakan korban jiwa, tapi juga luka hati para keluarga korban karena begitu sulitnya mendapat keadilan.